Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini agak kacau begitu kan. Kalau sudah gagal ngapain masih diulang kembali begitu kan ya. Kalau sudah gagal ya, ngapain masih alibi seperti itu begitu ini. Prabowo Gibran akan sempurnakan food estate ya lewat lumbung pangan pret ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya kalau food estate gagal, ngapain masih membangun lumbung pangan di situ begitu kan ya? Lumbung pangan dan food estate itu bukan tidak membutuhkan biaya. Dia membutuhkan uang triliunan di situ begitu kan. Lumbung pangan bagi makan gratis kepada siswa apalagi dari SD, SMP, SMA begitu kan ya. Itu kan angkanya yang fantastis, triliunan di situ begitu kan. Ya, membangun food estate sebenarnya bagus, tapi kalau pengelolaannya seperti ini gagal terus gimana begitu kan. Jadi artinya saya rasa ini sebagai pancingan aja sih sebenarnya bagaimana orang akan ya memilih Prabowo sebenarnya begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat kan sudah tidak bodoh hari ini begitu kan ya. Food estate gagal ya sekarang lewat lumbung pangan. Ini kan kacau logika kita begitu kan ya. Kalau kita menerima dengan narasi-narasi seperti itu begitu dan bahkan ya orang sudah tidak begitu percaya food estate saya ya yang angkanya triliunan di situ ya sudah kacau mereka begitu kan ya sudah tidak begitu dipercaya di situ begitu. Prabowo Gibran akan sempurnakan food estate lewat lumbung pangan ya. Bahkan ya TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming menanggapi kritikan diutarakan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terhadap program food estate pemerintah Presiden Jokowi. Dewan Pakar TKN Profesor Muhammad Jafar Hafsa menjelaskan solusi sudah disiapkan Prabowo Gibran. Gimana begitu solusinya begitu kan? Nah, padahal di satu sisi banyak yang gagal mereka begitu kan. Food estate gagal, apakah lumbung pangan mau gagal? Bayangkan kalau kita memberikan makanan begitu kan ya, makanan dan susu begitu setiap harinya kepada siswa di situ begitu kan ya, lewat lumbung pangan yang ada selama ini ya. Ya kita lihat saja di situ berapa angka yang kita keluarkan setiap tahunnya begitu kan. Ditambah lagi dengan IKN begitu kan, ditambah lagi dengan itu dan ini dan itu. Ini kan saya kira iya, Indonesia akan miskin kalau seperti terus begitu kan ya. Utangnya ngutang terus begitu kan. Lihat saja food estate di situ begitu kan. Ya nanam singkong aja gagal begitu kan. Mau nanam apa coba bayangkan begitu ya. Bahkan seluas ini bisa gagal begitu kan. Nanam singkong aja sudah gagal. Bagaimana dengan membangun lumbung pangan di situ begitu kan. Ya kalau lumbung pangannya ekspor begitu kan ya bisa saja nambah biaya lagi di situ begitu. Bahkan di satu sisi ya, jadwal kereta community line ya, apakah itu sudah bisa katanya ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kenapa ketika Anies Baswedan mengkritik food estate tiba-tiba agak panik mereka begitu kan. Ya karena sudah tahu mereka bahwa food estate itu gagal begitu kan. Food estate yang kemarin apa kabar Min ya? Jawab ya yang jangan diam adalah strategi ya. Kebanyakan ngibul. Kemarin food estate gagal duit 108 triliun enggak membawakan hasil ya. Gimana begitu kan ya? Kacau-kacau begitu kan ya. Ya negara kita ya ngutang lagi sana sini begitu kan. Bahkan ya bacot lah rencana doang gede realisasi nol. Food estate mangkrak ya mau disempurnakan ya yang ada malah kegagalan jilid 2. Ya betul begitu kan. Apa yang mau disempurnakan begitu kan. Ya jadi artinya apa? Artinya ini kan melihat food estate sebenarnya ini potensi yang sangat luar biasa di situ begitu. Tapi pada kenyataannya pengelolaannya terlalu gimana begitu kan ya. Udahlah cukup katanya begitulah. Udahlah cukup di situ begitu kan. Kalau sudah gagal ngapain kita harus melakukan itu begitu kan. Jadi artinya padahal ini bagian dari strategi Pak Prabowo sebenarnya bagaimana caranya ya di situ yang seharusnya begitu yang dilakukan food estate itu harus ya tidak gagal di situ karena sudah gagal bagaimana begitu kan. Bahkan ya tim kampanye nasional Prabowo Subianto Rakabuming Raka menanggapi kritikan yang diutarakan ya Capres nomor 1 Anies Baswedan terhadap program food estate. Food estate gagal di situ begitu. Sebenarnya ini langkah yang baik di situ.
Tapi pada pengelolaannya karena ada kekacauan yang sangat luar biasa begitu kan ya, tidak maksimal mengurusi food estate ini, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya buang-buang uang di situ begitu kan. Lihat saja, nanam singkong saja sudah seperti itu begitu kan, bagaimana untuk membangun food estate yang lain begitu kan. Jadi caranya kurang tepat mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya seharusnya melibatkan masyarakat ya. Setiap wilayah-wilayah itu sebenarnya ada food estate yang kemudian bekerja sama. Lalu kemudian dihandle oleh orang pusat begitu kan. Di situ itu sebenarnya lebih baik begitu kan. Dibandingkan ya hanya bekerja sama dengan si A, si B dan si C begitu, yang ngurusi food estate itu banyak begitu kan. Akhirnya tidak fokus di situ begitu kan. Jadi inilah udahlah, kalau sudah gagal seperti ini, mau lewat lumbung pangan kek, mau lewat apa kek dan sebagainya, tetap ada kerugian besar di situ begitu kan ya. Ada kegagalan besar begitu kan. Apalagi lumbung pangan begitu kan. Apakah kita itu menerima lumbung pangan secara instan? Coba bayangkan, ada impor begitu kan ya. Tiba-tiba datang beras begitu kan ya, lalu kemudian diberikan kepada rakyat. Itu kan menurut saya pribadi tidak ada tantangan, tidak ada generasi bagaimana membangun lumbung pangan yang besar yang ada di Indonesia. Kalau hasilnya ya impor-impor aja, gimana begitu logika kita begitu kan. Bahkan ini ya setiap 10 tahun jelas ya Jafar diperlukan tambahan pangan untuk memberi makan 30 juta jiwa yang setara dengan 30,6 juta ton beras. Untuk 3,6 juta ton beras dibutuhkan luas panen seluas 1,4 juta hektar. Sementara ya menyiapkan lahan untuk menjadi lahan pertanian produktif tidak instan ya minimal membutuhkan 3 tahun. Jadi pembuatan lumbung pangan ya sangat penting untuk dilakukan ya. Bahkan program lumbung pangan yang akan dikembangkan pemerintah Prabowo Gibran jika terpilih nanti menurut Ja'far Hasan sudah diperhatikan secara detail dan memiliki prioritas teknis yang tertentu. Jadi apalagi begitu kan, alibi alam apalagi yang mau diberikan kepada rakyat begitu. Padahal rakyat sudah paham begitu di situ begitu kan ya. Seolah-olah ya muter-muter di situ aja mereka begitu kan. Ya di era Pak Jokowi membangun food estate ya. Lalu kemudian kalau Prabowo Gibran jadi akan membangun ya lumbung pangan di situ begitu kan. Jadi ya muter-muternya itu aja. Ya ujung-ujungnya nanti impor begitu kan ya. Ujung-ujungnya nanti impor begitu. Semuanya serba impor begitu kan. Jadi anggaran-anggaran yang kemudian triliunan di situ bisa saja dialihkan ke impor-impor sana sini begitu kan. Bukan dari hasil karya anak bangsa itu sendiri begitu kan. Kalau soal impor-impor kan yang penting ada uangnya mereka begitu. Itu tantangan ke generasi selanjutnya atau kepada masa depan itu tidak akan bisa begitu kan. Orang itu akan selalu menerima instan begitu kan ya. Ya apalagi impor, berasnya impor, sana sini impor dan sebagainya begitu kan. Nanam singkong dari negara kita sendiri sudah seperti itu begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.